Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita masuk pelajaran yang ke-8 At-Tarsu As-Samin dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, jilid yang pertama. Al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Ini menunjuk kata yang ma'rifat dengan kemasukan al. Sudah dibahas di bab sebelumnya bahwasanya kata itu nakiroh, kata benda itu ada yang nakiroh atau umum, bersifat umum, dan ada yang ma'rifat, bersifat khusus atau tertentu. Umum itu contohnya seperti rojulun, laki-laki. Ketika kita mengatakan laki-laki, maka ini mencakup ya semua laki-laki meskipun katanya tunggal. Karena apa? Karena kita belum tahu laki-laki mana yang dimaksud begitu. Maksud dari nakirah atau umum belum jelas yang mana. Kemudian contoh yang ma'rifat, di antara cara menjadikan suatu kata benda itu ma'rifat atau tertentu itu dengan memasukkan al, contohnya ar-rajulu, laki-laki itu kalau kita menerjemahkannya. Itu cara mudahnya. Sehingga ketika kita mengatakan ar-rajulu, maka laki-laki yang dimaksud ini kita sudah tahu yang mana atau siapa orangnya. Makanya laki-laki itu penerjemahan yang mudah untuk memudahkan pemahaman. Kemudian ketika isim isyarah ini digunakan untuk menunjuk kata benda yang ma'rifat yang sudah tertentu karena kemasukan al, maka penyusunannya disebutkan dalam file atau buku Syarah Madinah Book 1, penjelasan Durusul Lughah jilid yang pertama dalam bahasa Arab. Di situ disebutkan contoh hadzal rajulu tajirun, ini pedagang, ini laki-laki pedagang. Ini laki-laki pedagang, itu secara tekstual. Kalau diterjemahkan sesuai dengan struktur bahasa Indonesia, mungkin artinya menjadi lelaki ini pedagang atau lelaki ini adalah pedagang. Nah, di situ kita lihat ketika hadza kemudian setelahnya dimasuki isim yang nakiro, itu berbeda maknanya dengan hadza yang diikuti dengan isim ma'rifat. Contohnya hadza rajulun, ini laki-laki atau ini adalah laki-laki, ini seorang laki-laki. Sedangkan ketika kita mengatakan hadzal rajulu, ini laki-laki atau laki-laki ini, ya beda kan? Kalau hadzal rajulun, ini adalah laki-laki, ini sudah sempurna kalimatnya. Sedangkan ketika kita mengatakan hadzal rajul, laki-laki ini atau ini laki-laki, ini kalimat yang belum sempurna. Kalimat ini belum sempurna, sehingga orang yang mendengar itu belum paham ketika kita menunjuk isim yang ma'rifat sedang kita tidak melengkapi setelahnya. Karena itu di sini disebutkan hadzal rajulu tajirun, lelaki ini atau ini laki-laki adalah pedagang. Jadi semoga dapat dipahami perbedaan maknanya. Nah, contoh yang lainnya, dzalikar rajulu tabibun, lelaki itu adalah dokter. Hadzal baitu litajiri, rumah ini adalah milik pedagang. Dzalikal baitu litabibi, rumah itu adalah milik dokter. Dalam pembahasan ilmu nahwu, susunan kata tunjuk kemudian diikuti kata benda yang ma'rifat atau isim ma'rifat ini masuk ke bab badal. Sehingga ketika atau misalnya hadzal rajul, badal ketika salah satu dari dua kata ini tadi, yang kata tunjuk dan juga isim ma'rifatnya ini salah satunya jika dihilangkan, maka kalimat tersebut masih bisa dipahami, atau pengganti istilah artinya badal. Sehingga ketika hadzal rajulu tajirun, hadza dihilangkan, bisa dipahami ar-rajulu tajirun, lelaki itu pedagang. Atau ketika ar-rajul yang dihilangkan, hadza tajirun, ini pedagang. Nah, seperti itu pembahasan tentang al-isyarah ilal mu'arraf bil bi'al, menunjuk
isim ma'rifat dengan menunjuk isim yang ma'rifat dengan al. Kemudian contoh yang salah hadzal rajulu at-tajiru, lelaki ini at-tajiru. Di bab sebelumnya mungkin isim ma'rifah itu jika tanpa kata tunjuk untuk memudahkan pemahaman biasanya diartikan dengan tambahan ini atau itu, sehingga untuk memudahkan kita memahami kesalahan dalam kalimat ini hadzal rajulu at-tajiru, kita artikan seperti itu, ini lelaki pedagang itu. Seperti ini kalimatnya tidak enak. Kemudian dalam bahasa Arab kalimat seperti ini juga belum sempurna karena di sini tidak memiliki predikat, tidak memiliki keterangan, karena susunannya sudah salah. Seharusnya seperti contoh sebelumnya, hadzal rajulu tajirun, lelaki ini adalah pedagang atau seorang pedagang. Sedangkan ketika kita memakai at-tajiru maka terjemahannya bukan lagi seorang pedagang, karena dia sudah tertentu pedagang itu. Semoga bisa dipahami meskipun ini penjelasan kami agak membingungkan. Intinya kalau kita memasukkan khabar itu jangan diberi al untuk memudahkan, seperti itu saja. Khabar itu yang belakang, keterangan yang belakang. Hadzal rajulu tajirun, tajirun ini khabarnya. Kemudian dzalikar rajulu tabibun, ini juga salah kesalahannya, sama harusnya dzalikar rajulu tabibun. Berikutnya setelah kita membahas masalah khabar atau predikat untuk kata benda ma'rifat yang ditunjuk untuk kemasukan isim isyarah, kita masuk ke pembahasan berikutnya yakni liman. Seperti sebelumnya sudah dibahas, man itu artinya adalah siapa, dan li di sini maknanya adalah milik, sehingga artinya menjadi milik siapa. Liman su'alun anil akil, milik siapa adalah pertanyaan kepemilikan dari sesuatu yang berakal, karena siapa. Contohnya liman hadzal bait atau liman hadzal baitu, milik siapa rumah ini. Hadzal baitu littajiri, rumah ini milik pedagang. Kemudian liman dzalikal bait, milik siapa rumah itu. Dzalikal bait lit-tabib, rumah itu milik dokter. Kadang dalam praktek saya membaca mungkin harokat akhir saya sukun, itu wajar, akan tapi jika nanti diminta praktek dalam pembelajaran hendaknya diucapkan juga harokat akhir supaya tahu mana atau apakah bacaannya sudah benar atau belum. Kemudian setelah itu kita masuk pembahasan tentang amama khalfa. Amama di depan, khalfa di belakang. Amama makanya imam yang ada di depan. Allah alam. Contohnya as-sabburatu amamat tullabi. Papan tulis itu di depan para siswa. Tullab itu kata majmu atau jamak dari talib, siswa atau pelajar atau mahasiswa. Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya talib itu maknanya lebih ke mahasiswa. Akan tapi setelah kita baca kitab ini, kita lihat kalimat-kalimatnya sebagian talib itu juga berarti arahnya itu ke siswa juga. At-talib kharaja minal madrasah, pelajar itu keluar dari sekolah, otomatis ini maksudnya siswa. Jadi insya Allah untuk penerjemahannya nanti lebih fleksibel, atau untuk cari amannya kita pakai arti pelajar. Kemudian contoh yang lain, as-sabburatu khalfal mudarrisi, papan tulis itu di belakang guru. Aina sayyaratul imami, di mana mobilnya imam itu, imam sholat maksudnya. Hiya amamal madrasati, dia atau mobil itu tadi amama di depan madrasah sekolah. Perhatikan nanti harokat akhir kata setelah amama dan khalfa. Contoh yang lain, aina jalasa Hamidun,
Di mana duduk Hamid? Jalasa khalfa Mahmudin. Duduk di belakang Mahmud, atau dia duduk di belakang Mahmud. Nah, di situ setelah kata amama dan khalfa, kata-kata bendanya berharokat akhir kasroh. Nah, ini pembahasannya seperti ketika suatu kata dimasuki fi atau ngala dan kawan-kawannya berharokat akhir kasroh. Tapi istilah dalam ilmu nahwu ini majrur, mahfud, majrur atau mahfud dengan kasroh. Khalfa Mahmudin, aslinya Mahmudun, kemasukan khalfa menjadi khalfa Mahmudin. Begitu juga amamatul labi, amamatul labi. Di syarah Madinah Bukwan, di penjelasan ini disebutkan bahwasanya khalfa dan amama ini adalah mudhaf yang disandarkan, kemudian kata setelahnya itu adalah mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Ini istilah, karena kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya mudhaf ilaih itu majrur berharokat akhir kasroh. Ini istilah yang dipakai penulis kitab. Mungkin nanti di kitab yang lain juga ada istilah lain atau dzaraf mudhaf ilaih, wallahu a'lam. Tapi kurang lebih sama seperti itu. Intinya setelah amama dan khalfa itu dia mudhaf ilaih dan majrur dengan harokat akhir kasroh tandanya. Setelah pembahasan amama dan khalfa, kita akan membahas lebih detail lagi, karena sebelumnya sudah dibahas tentang kata makrifat yang ditunjuk dengan isim syarah. Dia masih membutuhkan khobar atau predikat. Nah, di sini kita akan jelaskan lagi contoh yang lain. Hadzal baitu littajiri, hadzal baitu littajiri. Rumah ini milik pedagang. Littajiri, huruf lam kata li adalah huruf jar bagaimana fi dan ala, sehingga setelahnya itu katanya berharokat akhir kasroh. Litajiri. Contoh yang lain, litobibi, lil mudarrisi, li muhammadin. Nah, harokat akhirnya kasroh. Kapan suatu kata itu harokat akhirnya kasroh tanpa tanwin, dan kapan suatu kata itu harokatnya kasroh dengan tanwin, itu tinggal dilihat kata tersebut apakah ada al atau tidak. Jika ada al, maka harokat akhirnya tanpa tanwin. Jika tidak ada al, maka dengan tanwin. Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya al dan tanwin itu bermusuhan, tidak mau ketemu dalam satu kata. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang hadzal rajulu tajirun, hadzal rajulu. Ini masih pembahasan bab badal. Hadza ini mubtada atau subjek atau kata yang ada di awal kalimat, kata benda yang ada di awal kalimat. Ar-rajulu badal penggantinya, sehingga ketika hadza dihilangkan maknanya masih bisa dipahami karena ar-rajulu menggantikan hadza. Ataupun sebaliknya, jika ar-rajulu penggantinya dihilangkan, kalimatnya tetap dipahami. Hadza tajirun, ini pedagang. Hadzal rajulu tajirun, hadza mubtada, kata benda di awal kalimat. Ar-rajulu badal penggantinya, tajirun khobar pelengkap, sehingga kalimatnya menjadi sempurna. Kemudian contoh yang lain, dzalikal baitu lit-tabibi, dzalikal baitu, dzalika mubtada, al-baitu badal, lit-tabibi khobar atau pelengkap, rumah itu milik dokter. Kata amama dan khalfa seperti sudah kita bahas sebelumnya adalah dzaraf makan, dzarfu makan, kata keterangan tempat. Amama di depan, ini keterangan tempat, khalfa di belakang. Kemudian huruful jar, huruf-huruf jar. Min tufidul bidayah, min itu berfaedah permulaan, awal. Misalnya dhahabtu minal bait ilal madrasah, dhahabtu minal baiti ilal madrasah, aku pergi dari rumah, minal bait dari rumah, ke sekolah, ilal madrasah. Min di sini faedahnya bidayah, permulaan. Maksudnya dia itu pergi, mulanya atau awalnya, startnya itu dari rumah. Ini bidayah, permulaan. Kemudian ila tufidun nihayah, ila itu faedahnya nihayah, akhir. Minal bait ilal madrasah,
dari rumah ke sekolah. Tujuan akhirnya mana? Akhirnya sampai kemana? Finishnya mana? Sekolah. Karena ada ila apa? Kemudian fi, tufidu dzarfiyah. Fi itu artinya di, atau kadang diartikan di dalam, berfaedah atau bermakna. Dzarfiyah tempat. Makanya lebih enak diterjemahkan di nanti, karena kata di nanti lebih luas, tidak hanya di dalam tapi di secara umum. Misalnya di rumah, di sekolah, di masjid, di halaman, di jalan. Nah, ini tidak semuanya bermakna di dalam, jadi lebih enak diterjemahkan di. Tapi lihat juga konteksnya nanti. Kalau menuntut untuk menerjemahkannya dengan di dalam, ya mungkin lebih baik seperti itu. Kemudian ala, di atas, tufidul ista'ala, berfaedah atau bermakna tinggi di atas. Berarti kan tinggi di atasnya. Alamu tufidul milka, lam atau li, milik, berfaedah milka, kepemilikan. Li Muhammad, punya Muhammad. Allahu a'lam. Semoga sampai di sini dapat dipahami. Jika ada hal-hal yang agak rumit, insyaallah semuanya kan berlalu masanya. Semakin kita banyak belajar hal-hal yang pernah menjadi tanda tanya, insyaallah akan tersingkap sedikit demi sedikit. Itulah kenikmatannya ketika kita terus belajar. Ketika kita berhasil memecahkan masalah yang ada dalam pikiran kita akan merasakan puasan batin. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza, kita cukupkan sekian untuk pembahasan bab yang ke-8. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.